Halo teman-teman, saya Taifun. Teman-teman, salam hangat, hormat, dan cinta untuk kalian semua di hari yang baru ini. Hari ini saya bawa teman-teman dekat saya. Bro, apa kabar? Hari ini kamu kelihatan lebih ganteng, Boncuk. Anak laki-laki hebatku, sudah senang sekarang ya, anak gantengku. Saya sudah bilang ke kalian kemarin, Faisal berbuat begini pada mereka. Faisal sekarang sudah gila. Pagi ini jam 5 dia datang ke sini ke dekat pagar. Dia teriak-teriak ke mereka teman-teman. Faisal benar-benar terobsesi sama kambing. Gila Faisal. Sekarang saya tidak membiarkan Faisal bersama kambing-kambing, kalian tahu itu. Sekarang. Kemarin juga ujiannya deras banget, ada badai. Ujiannya benar-benar parah. Kemarin saya tidak bisa upload video, maaf ya. Hari ini juga saya dapat beberapa paket. Paket saya sudah datang. Saya akan ambil pakan kambing, saya akan ambil ayam untuk anjing-anjing. Rocky, kenapa kamu makan mikrofon, heh? Kenapa kamu makan mikrofon? Kamu cemburu karena aku sayang kambing-kambing ya, jujur saja. Kamu mau aku sayang kamu? Hari ini aku akan buat vlog harian untuk kalian, vlog kehidupan sehari-hariku, juga di luar peternakan. Puncu nak, nanti kalau aku datang, aku akan lepaskan kalian ya jagoanku. Mereka juga sekarang menatap mataku, seolah-olah ingin aku lepaskan mereka. Tapi nanti setelah anakku datang, aku tidak bisa meninggalkan kalian lalu pergi kemana-mana. Ayo, kita lihat dulu anak-anak pertama. Setelah itu kita akan keluar, kita akan bersiap-siap. Ayo sini. Oh, pamuk kepik, Pal. Tidak, tidak, tidak. Tunggu, jangan masuk ke dalam. Ada apa? Kalian lapar ya? Anak singaku lapar ya? Lihat si boncuku, singaku. Masya Allah kalian. Rocky, kamu sudah mulai menerbangkan burung merpati ya? Hah? Rocky, ayo kita keluar sebentar. Anak-anak kita kangen sama kita. Ayo. Ayo, kalau aku pergi dari mereka, rasanya seperti nyawa mereka ikut pergi. Tunggu sebentar, jangan boncuk, jangan boncuk. Kalian jangan ikut, nak. Mereka juga ingin keluar, tapi nanti kalau aku kembali, hari ini aku akan membiarkan kalian keluar 2 jam lebih lama. Ayo, tunjukkan dulu singa-singa kita. Masya Allah, singa-singa saya, Odin Pasah. Teman-teman, hari ini saya bilang, kalian tahu, kami membawa anjing betina Rottweiler baru. Kami juga sudah memutuskan namanya. Semoga namanya membawa keberuntungan. Salah satu pengikut kami yang memilih. Dia bilang, beri nama Maria, mirip dengan Marla, supaya cocok dengan Marla, karena penampilannya juga mirip, jadi kita beri nama Maria. Nama itu sangat cocok menurut saya. Mulai sekarang, nama anjing Rottweiler betina yang baru kita bawa adalah Maria. Saya juga letakkan dia di sini. Kita juga hanya membawa 1 ekor pudel, tapi kita belum menemukan nama untuknya. Saya juga menunggu saran dari kalian untuk itu. Hari ini bro, saya berpikir untuk memperkenalkan Maria dengan Odin. Bagaimana menurut kalian? Karena suatu saat nanti Nona Maria akan menjadi pasangan untuk Odin Pasha kita. Semoga suatu hari nanti kita bisa mendapatkan anak-anak dari Odin. Saya sangat menginginkannya. Alex belum juga birahi. Terakhir dia membuatku berharap dia akan segera masuk masa birahi. Ternyata dia hanya menipuku. Setelah itu Maria harus mempersiapkan diri karena akan dijodohkan dengan Marla. Jadi aku berpikir untuk mencoba Maria dengan Odin dulu. Bagaimana menurut kalian? Odin Pasha sekarang tidak bisa ditebak, agak tidak stabil, jadi videonya akan sedikit berisiko. Tapi kalau video ini dapat 5.000 suka, janji saya akan lakukan. Mempertemukan Maria dengan Odin. Carlos Baba, Alex sudah siap lagi. Carlos, sini nak anak gantengku, Masya Allah kamu, anak karismatikku. Kemarin kamu seret aku, bikin aku malu, singaku. Nggak ada yang bisa ngalahin singaku. Kita masih harus bawa dia ke pasar. Belum sempat bawa ke pasar nih. Kakek, jangan coba-coba melakukan hal di luar kemampuanmu. Kayak monster ya, Masya Allah, bener-bener monster. Sini coba. Bro, aku bilang mau bawa Carlos ke pasar. Aku penasaran banget gimana reaksi orang-orang dan aku bakal lakuin itu. Distan Baba, Asil, Reina, mau aku lepasin kamu nak? Aku janji bakal datang. Asya, kamu juga belum bisa aku lepasin sekarang. Soalnya aku baru aja bersihin kandang-kandang sekitar 45 menit yang lalu. Masya Allah, semuanya udah bikin kotor lagi teman-teman. Sekarang aku udah beli cukup banyak produk buat diriku sendiri. Aduh. Aku udah beli cukup banyak produk buat diriku sendiri. Sebagian paket udah aku ambil waktu akhir pekan. Soalnya kurir nggak nganter ke peternakan kita. Jadi aku ambilnya di pasar. Sebagian lagi bakal datang hari ini. Kita lagi nungguin itu. Terus pakan kambing kita juga udah habis. Nanti kita beli dan atur. Tapi hari ini vlog yang seru. Bayi, kalian lagi ngapain bayi? Hei sayang-sayangku, cantik-cantikku, kalian lagi ngapain? Lihat, aku selalu membiarkan mereka main di kebun, tapi belum pernah terekam di video.
Haruskah aku sengaja melepas anak-anakku, bayi-bayiku ini dan merekam video untuk kalian? Lihatlah mereka, tapi di luar mereka lucu banget. Aku nggak bisa jelasin ke kalian, bener-bener lucu banget. Mereka ganggu semua orang, bikin semua anjing jadi gila, bro. Ngomong-ngomong, aku juga minta tolong sama kalian. Jangan kecewakan aku ya, tolong. Untuk mendukung, aku akan sangat senang kalau kalian suka video ini, subscribe, dan juga kasih komentar. Like dan komentar kalian sangat berharga buat aku. Jangan kecewakan aku ya. Ayo bantuin dong. Dan kalian tahu sendiri, aku juga sering menampilkan orang-orang yang paling banyak komentar. Kalian ngapain sih di video terakhir, teman-teman? Masya Allah, aku sampai bingung mau pilih siapa. Sekarang kalian lihat di layar, aku tampilkan 3 orang. Yang namanya belum sempat aku tampilkan, mohon dimaafkan ya. Benar-benar banyak banget komentar yang masuk. Kalau kalian sudah komentar, balas komentar kalian sendiri dengan komentar lain juga ya. Lihat, sekarang aku tampilkan satu di layar sebagai contoh. Lakukan seperti itu, jadi aku bisa lebih mudah membedakan dan memilihnya. Nanti di video berikutnya, aku juga akan membagikan siapa saja yang paling banyak komentar. Tolong di video ini juga kasih komentar, emoji, memoji, angka, pokoknya apa saja bro. Pas lagi video, salah satu paketku datang bro. Tunggu, aku ambil dulu ya. Ya. Datang 2 ya. Iya, Tadi kan lebih banyak. mungkin sedang dalam perjalanan. Nah, itu 1. Saya datang ke sini setiap hari Senin. Jadi, apakah saya harus mengambil sisanya dari cabang? Tidak, sebenarnya saya akan membawanya hari ini. Kalau saya pergi hari ini buat ambil dari cabang? Bisa, jangan masalah. Jadi sekarang barangnya ada di sana kan? Kamu yakin barangnya sudah sampai? Aku yakin. Bisa jadi masih dalam perjalanan juga. Soalnya aku dapat 5 atau 6 pesan. Oke, mereka datang karena dia sudah berangkat. Iya. Hari ini aku akan tanya lagi saat aku pergi. Baiklah, biar orang itu yang menelpon saja. Ya, aku tahu. Baiklah. Terima kasih. Sekarang, hai Sembaba. Nah, nggak ada kiriman buatmu. Sekarang, ini apa ya? Aku juga nggak tahu itu apa. Itu sampo mobil. Aku pernah beli sampo buat cuci mobil. Ternyata itu yang datang. Aku kira ini lebih besar. Masih ada 4 paket lagi bro. Aku beli lumayan banyak barang. Sekarang aku sedang membangun sebuah sistem di sini. Untuk ruang hidup, aku ingin memperindah, mempermudah, dan membuat ruang hidup itu jadi khas milikku sendiri. Supaya aku bisa menikmatinya. Memang kita selalu sibuk dengan anjing-anjing, itu benar. Tapi kita juga harus punya sesuatu yang spesial untuk diri kita sendiri. Aha, lihat kita lupa menutup pintu. Nora! Ada apa sayang anak-anak? Teman-teman, tempat ini sekarang agak berantakan. Ya, di depan teras itu. Lihat Dede. Dede, ada apa denganmu nak? Dulu Isabel yang melakukan ini. Sekarang Dede juga mulai. Bagus deh. Kita sudah buat pintu di sana, tapi sia-sia saja. Kalian tahu, kami sudah membuat kanopi di sini. Kami cukup berusaha, tapi karena tukangnya bukan tukang yang ahli, dia tidak membuat tempat ini dengan baik, teman-teman. Dari sini, air dari talang sepenuhnya mengalir ke bawah. Air selalu mengalir ke sini. Talang ini sama sekali tidak ada gunanya. Orang itu memasang talang di sini, tapi tidak menyambungkannya dengan benar. Jadi dia melakukan pekerjaan yang asal-asalan di sini. Kami sudah bayar, tapi dia malah merusak tempat kami dengan uang itu. Kalau hujan turun, kami harus mengumpulkan semua barang ke satu sisi supaya air tidak masuk. Bayangkan saja, bagian ini seluruhnya jadi tergenang air. Tapi ini juga jadi pengalaman buat kami, bro. Jangan biarkan siapapun masuk ke peternakan tanpa dicek dulu. Benar-benar, jangan biarkan masuk. Banyak banget masalah yang terjadi. Jadi, maaf ya kalau barang-barangnya agak berantakan. Saya baru saja beli samsak tinju baru untuk diri saya sendiri. Dulu saya punya pengalaman tinju yang cukup solid. Sudah lama saya berhenti karena cedera, juga karena tidak ada waktu. Selain itu, akhir-akhir ini saya ingin menurunkan berat badan, jadi saya pikir sebaiknya mulai latihan tinju lagi secara aktif. Saya sudah membeli samsak yang bagus untuk diri saya sendiri. Sekarang saya mulai latihan, full cardio. Keinginan saya adalah menurunkan sekitar 20 kilo. Semoga setelah itu saya bisa lanjut. Soalnya cara paling cepat untuk menurunkan berat badan itu tinju bro. Karena kamu full cardio, seluruh tubuhmu aktif bergerak, jadi hasilnya bagus. Kamu cepat menurunkan berat badan, berkeringat deras, dan juga cocok banget di tempat kita ini. Samsak tinju saya bagus. Saya juga beli sarung tangan seperti ini untuk diri saya sendiri. Supaya tangan kita tidak cedera. Bagus, ini cocok di sini. Selain itu, lihat apa yang saya beli. Ada beban seperti ini saya tidak bisa pegang. Ngomong-ngomong, ini juga pertama kali saya beli seumur hidup. Saya juga belum pernah menggunakannya. Saya melihatnya di internet. Kamu membuka ini. Kamu memasangnya di tangan atau kakimu. Yang satu ini 3 kilo, yang satunya lagi juga 3 kilo. Jadi secara total kamu menambah 6 kilo beban lagi ke tubuhmu. Aku akan menggunakannya untuk pergelangan tanganku jika bisa dipasang. Kalau tidak bisa, di kaki. Biasanya mereka menggunakannya di kaki.
Aku akan coba untuk pergelangan tangan. Aku beli ini supaya lenganku bisa lebih terlatih. Total 2 ini 6 kilo. Oh iya, aku juga pernah bilang ke kalian kalau aku jatuh dari motor. Aku sempat melukai lututku, lihat. Kalian tahu kan motor ini baru saja kami beli. Si Jokan ini ya. Dia mengalami sebuah kemalangan. Dia jatuh dari motor. Coba ambil gambar sisi motor yang ini. Tunjukkan bagian itu. Dia merusak bagian panel sampingnya di situ. Setelah itu, setannya jadi bengkok. Tapi saya tetap memakainya seperti ini. Gohan sekali jatuh, motornya jadi rusak. Syukurlah dia tidak apa-apa. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Saya sudah pesan stangnya. Sekarang sedang menunggu. Kemungkinan besar itu ada di paket lain. Hari ini juga akan saya ambil. Saya tidak membeli panel samping ini. Sekarang saya lagi main motor cross. Karena terbuat dari plastik, jadi pasti jatuh. Saya juga jatuh kemarin. Ini juga jatuh di atas lutut saya. Lutut saya jadi cedera. Olahraga cross ini memang berbahaya. Suatu hari saya akan membuat vlog tentang cross untuk kalian. Cross itu sangat seru. Kami sering pergi malam-malam. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya. Sangat seru rasanya. Saya membeli pelindung lutut seperti ini untuk diri saya sendiri. Ngomong-ngomong, ini bukan iklan atau semacamnya. Jangan salah paham. Saya menemukannya di internet dan membelinya. Setelah lutut saya cedera, saya pikir sebaiknya saya beli satu seperti ini. Bagian dalamnya seperti ini. Ini melindungi kamu dari benturan. Saya bahkan belum pernah memakainya. Labelnya juga belum saya lepas. Karena hujan, saya tidak jadi pergi. Saya akan memakainya. Ini akan dipasang di sini, seperti ini. Setelah itu, semoga hal yang sama tidak terjadi lagi pada lutut kita. Semoga. Karena lutut saya seperti itu, benar-benar membuat saya sangat tidak nyaman. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena saya tidak mengalami cedera yang lebih parah. Setelah itu, saya beli ini, lihat. Toh, saya sering bawa mobil ke sini, cuci motor dan lain-lain. Ternyata ada sarung tangan seperti ini. Kamu membuatnya berbusa. Kamu kasih sampo ini. Kamu mencuci motor, mobil supaya tidak tergores. Ini apa? Sepertinya ini hand gripper. Rocky. Hei, lihat, ini hand gripper. Saya membeli satu hand gripper seperti ini untuk melatih pergelangan tangan. Ini adalah alat yang bisa diatur seperti ini. Bagus. Dari sini, saya bisa mengaturnya sampai 60 kg. Lihat, kamu lihat kan? Tingkatnya. Sekarang ini di angka 5 ya. Aku juga tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Kita juga akan belajar tentang itu. Oh, ini kamu tarik seperti ini. Kamu tingkatkan. Jadi keras, aku beli ini untuk melatih pergelangan tangan. Setelah itu, aku beli alat pel untuk mencuci mobil seperti ini. Aku juga belum mencoba ini, nanti akan kucoba. Ini juga supaya mobilnya tidak tergores, aku tidak mencuci dengan sikat. Lalu, mari kita lihat sampo ini. Seperti apa sih ini? Tidak ada satupun yang iklan, jadi jangan salah paham. Mari kita lihat. Ini adalah busa seperti ini, tertulis sampo mobil. Saya membeli sampo mobil seperti ini juga. Kita akan coba, kita lihat seperti apa. 5 kilo. Saya akan mencuci mobil dengan ini. Sekarang saya mencuci motor di sini. Keduanya sekaligus. Saya juga memindahkan mobil-mobil ke bagian depan itu. Di sana saya akan mulai mencuci sekarang. Saya memasang sapu, sikatnya. Rocky, jangan hancurkan itu, tenang saja. Saya sedang mencuci di sana, ini juga hobi. Masih ada paket lain juga, nanti kita akan pergi ke kantor untuk mengambilnya. Saya juga membeli beberapa barang untuk rumah. Saya tidak akan menunjukkan barang-barang itu kepada kalian sekarang. Kami beli sedikit demi sedikit, tapi ini bagus untuk di sini. Sekarang saya juga akan membeli bangku bench press untuk di sini. Saya sudah punya set barbel. Saya akan membawa barang-barang itu ke sini. Ya, saya tadinya mau pergi ke gym. Saya bilang, saya punya taman yang begitu luas, ngapain saya ke gym? Ini dia olahraganya, lakukan saja di tamanmu. Saya juga bisa memutar musik sesuka saya di sini. Saya bisa berolahraga dengan nyaman di sini, bro. Saya juga baru saja mulai kok. Ayo, kita turunkan berat badan sedikit. Tapi samsak ini bagus, saya beli yang berkualitas. Tapi rasanya agak ringan buat saya. Lihat, langsung terbang. Apa ini ada hubungannya dengan tempatnya? Lihat Dede, Dede jangan gigit samsak itu nak. Terbangnya agak kurang bagus. Beratnya juga harusnya sekitar 35 kilo. Setahu saya begitu. Saya belum benar-benar mengatur posisinya. Biar saya geser sedikit lagi ke sini. Di sini ini langsung menghalangi saya. Dede jangan gigit samsak itu. Dede gila. Mereka sangat ketakutan. Kemarin Rocky dan Pudel yang lain juga menginap di sini. Aku memukul yang ini, sama seperti Isabel, langsung menyerang.
Mereka menyerang seperti itu bro, keduanya benar-benar parah. Sekarang mari kita mulai bersiap-siap perlahan. Ayo kita pergi ke pasar, ambil sisa paket kita. Mari kita belanja kebutuhan kambing-kambingnya. Kita belanja juga untuk ayam-ayam dan anjing-anjing. Mari kita lanjutkan. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pasar. Dan begitu sampai di pasar, aku langsung lapar. Jadi aku bilang, ayo kita makan dulu bro. Aku datang ke sebuah rumah makan. Apa yang ada di menu makan siang kita? Ada orman kebabı. Arnavut ciğeri. Nasi pilav kami. Ayran yang enak, acar cabai dan air. Mari kita kenyangkan perut dulu, supaya energi kita kembali. Setelah itu kita ambil. Pertama, aku mampir ke salah satu jasa pengiriman itu. Aku kan bilang, paketnya nggak sampai ke peternakan. Ada jasa pengiriman yang namanya 3 huruf. Untungnya mereka mau ngantar. Paket pertama kita diantar sama mereka. Sisanya juga baru saja saya terima. Sekarang sebentar lagi kita akan ke tempat yang lain buat ambil sisanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gugup, saya lupa mengucapkannya. Apa yang saya katakan di peternakan, saya bilang saya akan turun 20 kilo kan? Dengan keadaan seperti ini, lupakan saja turun 20 kilo. Kita malah bisa naik 20 kilo lagi bro. Ini juga bukan karena kita bakal kenyang, cuma biar ada rasa di mulut aja. Ngomong-ngomong, saya tunjukkan ya, maaf kalau ada salah-salah. Kalau kita ketemu di luar, saya traktir janji saya. Maafkan saya ya. Hari ini bang, saya dedikasikan seluruh hari saya untuk bikin vlog buat kalian. Lihat. Saya sangat suka makan. Ada satu makanan yang tidak saya suka. Jamur. Kalau kalian juga punya makanan yang paling tidak disukai, tulis di kolom komentar ya. Saya tidak pilih-pilih makanan. Tapi saya benar-benar tidak suka jamur, bro. Saya juga sama sekali tidak suka pizza. Lihat, jamur pizza. Apalagi yang tidak saya suka? Jamur pizza. Setelah itu saya makan semuanya, saya tidak akan melewatkannya. Saya sama sekali tidak suka jamur maupun pizza. Lihat, kalau saya terdampar di pulau terpencil, kelaparan. Satu-satunya makanan di sana adalah jamur, baru saya makan. Kalau tidak, saya tidak akan makan. Itu pun hanya supaya tidak mati di sana. Kalau saya bilang sekarang saya tidak akan makan di sana, itu berlebihan. Saya tidak suka sampai sejauh itu. Bau pizza juga mengganggu saya. Saya sama sekali tidak suka itu. Makanan favorit saya. Sekarang saya sangat suka sarma, terutama sarma daun kale. Saya sangat suka karmierk. Semua masakan berkuah, masakan terong, masakan kentang, nasi, dan sebagainya. Kalian lihat kan, bahkan kemarin pagi saat sarapan saya makan masakan berkuah. Saya memang sangat suka masakan berkuah. Budaya kuliner kita memang bagus banget. Tapi makanan favorit saya sekarang tidak terlintas di pikiran. Saya makan apa saja, bro. Tapi saya sangat suka sarma. Sarma kubis, sarma daun anggur, karnıyarık. Saya juga sangat suka itu. Saya sebenarnya tidak terlalu suka makanan daging, jangan salah paham. Saya cuma lagi makan daging sekarang. Kadang-kadang saya makan, tapi saya lebih suka sayuran. Dia juga suka masakan sayur. Sekarang, salah satu dari kami berasal dari Karadeniz. Nafsu makan sayur kami juga berasal dari sana. Jadi begitu. Kalau kalian, makanan favorit kalian apa? Yang tidak kalian suka, tulis di kolom komentar ya. Sekarang saya mau makan makanan ini dengan enak, tapi karena lagi direkam, saya tidak bisa makan dengan santai dan lahap. Biar saya makan dulu bro, nanti kita lanjut ke paketnya. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penjual ayam. Dari sini saya beli makanan untuk anak-anak hari ini. Ayo, mari kita tunjukkan satu persatu semuanya. Seperti ini. Kita punya 10 kilo kulit. Seperti yang Anda lihat di sini. Setelah itu, di sini kita punya 12 kilo tulang paha. Seperti yang Anda tahu, biasanya saya tidak memberikan tulang paha. Saya selalu memberitahu Anda juga. Sekarang saya memberikannya sedikit demi sedikit.
Saya membagikannya, misalnya 1 atau 2 tulang untuk setiap anjing. Saya memberikannya sesuai kebutuhan, setidaknya tidak menimbulkan masalah. Tapi kalau diberikan terlalu banyak, itu bisa jadi masalah. Setelah itu, seperti ini. Ini apa? Tulang daging iga ya? Iya, ini potongan tulang sup model kupu-kupu. Lihat yang ini. Hari ini kita beli yang ini. Biasanya kita ambil tulang rusuk. Hari ini kita beli yang ini. Secara keseluruhan, Albaman, semoga kerjanya lancar. Terima kasih. Lagi ngapain bang? Gimana kabarnya? Pegang tanganku erat-erat biar mereka lihat. Semoga Allah memudahkan urusanmu bang. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja? Luar biasa. Hari ini aku juga berpikir untuk merekam video, biar kutunjukkan barang-barang ini pas lagi ambil. Tentu saja, itu ada bagus. Orang-orang penasaran aku ngasih mereka makan apa. Lihat, ini adalah 1 porsi makanan harian kita. Bro, ini bukan bohong. Aku beli ini setiap hari kan? Setiap hari. Setiap hari, tidak pernah absen. Setiap hari kami memberikannya. Tidak pernah absen. Setiap hari kami membeli tulang atau produk apapun yang dia inginkan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Bukankah kita 2-3 ton per bulan? Saya membeli ayam hampir 2-3 ton. Kak, anak saya banyak. Lihat ini. Ini jatah makan untuk 1 hari. Lihat saja. Orang-orang bertanya bagaimana saya merawatnya. Kak, kalau sudah sayang ya dirawat. Mau bagaimana lagi? Anak saya banyak, makanya saya bilang, kami memeliharanya bukan seperti anjing, tapi seperti anak sendiri. Saya memeliharanya karena saya sayang, saya juga merawatnya teman-teman. Sekarang biar saya masukkan ini ke dalam mobil. Saya akan terus mengambil paket-paketnya. Dari sana kita akan pergi ke peternakan. Di peternakan, kita akan lanjutkan dari tempat kita berhenti. Teman-teman, sekarang kita datang untuk mengambil pakan ternak. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga lancar usahanya, apa kabar? Selamat datang. Kamu tahu, kambing-kambing itu milik kita. Ya, Dia benar-benar membuat kita kere, teman-teman. Aku harus beli pakan seminggu sekali. Sekarang kita butuh jelai giling. okey. Jagung serpi. Okey. Pakan anar tomba. Setelah itu gandum. Tapi saya akan beli gandum yang kecil. Saya ambil 2 saja dari itu. Sudah cukup. Kita beli yang itu juga. Ada batu kecil itu. Batu yang mereka jilat. Kita beli yang itu, yang paling kecil. Garam batu. Ya, garam batu dari yang ini. Baik. Kambing kita memang ada 5. Mari kita pilih yang kecil saja. Ini apa? Pakan yang bertuliskan princess. Itu susu nomor 19. Bukan, itu bukan susu kita. Biar aku bantu kamu, tunggu sebentar. Jangan capek-capek. Ini apa? Jelai ya? Jelai giling, tuang ke saya. Seharusnya aku membantu. Enggak usah bro, kamu aja udah cukup bantu aku. Ayo sini. Mari kita taruh jelai kita. Teman-teman, setiap 10 hari sekali, kita beli pakan sekali tiap 10 hari. Sekarang kambing, ayam, angsa, bebek, kalian tahu jumlahnya banyak. Jadi pakan di sini tidak cukup. Karena tidak muat di mobil lain, kali ini saya datang dengan Toros. Kami pakan nggak muat di mobil yang lain. Sekarang ayo di sini. Jangan goyangkan ini sama sekali bro. Biar aku yang ambil ini. Enggak, biar aku saja yang ambil. Kamu. Kasih. Oke, kalau begitu aku ambil itu saja. Ya. Kita masih muda, kita bisa angkat, nggak masalah. Ayo kita taruh juga pakan anak domba itu. Tunggu, biar aku bantu. Tunggu. Seharusnya kamu tidak memaksakan diri. Oke. Iya, kamu tambahkan garamnya. Garamnya aku yang pilih kakak. Kamu masukkan jagungnya. Pilih. Ayo sini, mari kita lihat garam-garamnya. Ini garam-garamnya teman-teman. Biar saya kasih tahu untuk yang belum tahu. Vitamin dan mineral. Kambing-kambing harus menjilatnya. Katanya itu vitamin dan mineral. Ini sesuatu yang asin. Mari kita ambil yang kecil saja. Ambil. 3 kilo 800 gram. Berapa harga per kilonya? 8, 8 lira. Coba lihat dong. tekan 8, 30 lira. Baik, ini 30 lira. Kita sudah beli gandum kita. Apakah kita butuh sesuatu yang lain? Sepertinya tidak ada yang lain. Sudah cukup. Terserah kalian. Apa lagi yang akan kita beli? Berapa harga pakan-pakannya? Sekarang kita cek juga. Tunggu, jangan sampai aku lupa gandumku juga, Bang. Gandum seharga 100 lira. Oke, ayo ke sini juga. 130 lira, sudah termasuk batu gitu. Oke. Mari kita lihat sekarang. Sahabatku, kamu bilang 1 porsi esme. Jelai giling. 860. Baik. Jelai giling. 1 jagung serpi 800. Jagung serpi 820.
Oke. 820. Ya. Satu lagi anak domba. Pakan anak domba. Besarkan anak domba. Pakan anak domba ukuran besar, 980 lira. Apa ini naik harga lagi? 980. Tadi kamu bilang berapa harganya, Bang? Bang, itu 130 lira. Kita tambahkan 130 lagi. 2.790 lira. Baik, kita bayar pakai kartu saja. Kita bayar saja, Bang. 2.900. Kita nggak butuh apa-apa lagi kan? 2.790. Iya, Bang. Bisa yang seperti ini? Menurutmu harga pakan domba ini bakal naik lagi nggak? Bakal naik lagi kan? Terakhir harganya 920. Sekarang belum pasti, tapi sebulan lagi pasti naik. Sebulan lagi, akhir Mei. Sebulan lagi pasti naik. Naiknya juga tergantung harga solar kan? Tentu saja, ya sekarang ini belum ada apa-apa. Sekarang bagus, sekarang tidak bergejolak, semuanya stabil. Oke kak, struknya ya. Ambil kakak sebentar ya. Dia pasti bakal kasih struk itu ke aku. Semoga usahanya lancar. Terima kasih kakak. Kamu juga, terima kasih. Sekarang kita sudah mengambil pakan kita teman-teman. Mari kita lanjut ke peternakan dari sini. Kalian juga jangan kecewakan saya, tolong like video ini. Mari kita lanjut lagi di peternakan dari yang tadi. Teman-teman, sekarang kita sudah mengambil ayam-ayam kita. Kalian juga tahu, di luar peternakan saya juga kasih makan hewan-hewan lain. Setelah mengambil ayam, saya selalu datang ke belakang sini untuk memberi mereka makan sampai kenyang. Di sini juga ada seekor anjing betina seperti ini. Awalnya, kalian tahu, dia tinggal bersama Karabas. Tapi Karabas meninggalkannya dan pergi. Kakinya bermasalah, dia pernah terkena distemper. Dia anjing betina yang sedang sakit. Nah, ayo sini, ayo. Ayo sini nak, ayo ambil ini. Saya memberi makan mereka setiap hari juga. Hewan-hewan itu menatap kita penuh harap. Mereka menunggu saya. Makanya, sungguh, lihat, setiap kali saya pergi dari sini, saya sengaja memperpanjang jalan ke peternakan sekitar 20 menit lagi. Hanya demi memberi makan mereka. Ya, mau bagaimana lagi? Tidak ada yang memberi makan hewan-hewan di sini. Kasihan, mereka kelaparan. Mereka tidak punya siapa-siapa. Kamu mengerti? Itulah sebabnya aku peduli pada mereka. Mau bagaimana lagi? Aku ingin sekali mengumpulkan mereka semua di peternakan. Tapi kali ini aku tidak bisa melakukannya karena takut ada penyakit yang menular atau muncul penyakit. Jadi setiap hari aku datang dan memberi mereka makan. Biar anak perempuan itu bisa makan kenyang. Dia tidak punya siapa-siapa selain kita. Kasihan, benar-benar malang. Semoga anak perempuanku menikmatinya. Selamat makan. Nah, ayah pergi dulu ya, oke? Sini, biar ayah suapin kamu, sini. Sini. Sekarang giliran Karabas dan yang lain. Ayo, kita pergi ke Karabas dan yang lain juga. Kita beri mereka makan. Karabas, ayo, sini nak, ayo. Di mana singa-singaku? Ayo sini, ayo, 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 ayo. Lari, 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 lari. Masya Allah kalian, Masya Allah untuk bayi-bayiku. Apa yang kalian lakukan coba? Kalian lapar ya? Anakku yang tampan. Sini. Sini, sini, sini. Di mana bayi-bayiku? Masya Allah kalian. Lihat, setiap kali mereka melihatku datang ke sini dari jauh, mereka langsung berlari. Tapi benar-benar luar biasa. Mau aku bawa kalian sekarang? Hah? Kalian saja yang kurang di sana ya. Mau saya bawa kalian juga. Karabas, sini aku mau membelai kamu sini. Sini. Hopala. Bayi besarku. Masya Allah kamu. Yang kalian rindukan aku atau ayam-ayamnya? Katakan yang sebenarnya. Tidak nak, tidak. Ayo, ayo. Ayo, ayo, jangan nakal, ayo. Aku akan memberi kalian makan sekarang. Nak, ternyata kamu tidak merindukanku. Kamu merindukan ayam-ayam itu. Lihat yang berjalan di belakang. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti merindukanku. Sekarang tunggu dulu nak, biar aku lihat. Tunggu dulu. Waduh. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan buru-buru. Jangan sampai mobilnya tergores. Jangan sampai mobilnya tergores. Ambil nak. Jangan gores mobilnya, Karabas. Karabas, kamu mau ngapain? Ayo nak. Sialan Karabas, sialan Karabas. Sialan nak. Sebanyak itu tulang mau kamu apakan? Yang di peternakan nanti makan apa kali ini? Ya Karabas. Ambil nak. Ini ketinggalan di belakang. Wah, dia menumpahkan semuanya. Lihat tuh si Karabas. Tunggu. Kasih. Jangan makan semuanya bro. Nanti yang di peternakan makan apa kali ini? Di sana masih ada nak. Karabas, jangan kerubungi semua orang.
Tunggu, mari kita sebarkan dulu. Biar mereka makan dengan nyaman. Karabash menumpahkan di sana. Ambil nak. Kali ini mereka akan bertengkar. Ambil juga nak perempuan. Ayo, bawa pergi. Selamat makan jagoan-jagoanku. Bukan aku yang mereka rindukan, tapi... Sepertinya mereka lebih merindukan ayam. Bagaimana menurutmu, bro? Tunggu. Karabas, aku mau menyebarkannya. Kamu gak akan gigit aku, kan? Tunggu. Kita juga bentangkan sedikit lagi, Bang. Jangan sampai menggigit saya juga. Ambil. Karabas tidak akan menggigit, dia pintar kok. Nih, lihat ini. 3, 5, 6. Ada satu anjing lagi, satu matanya buta. Dia ada di desa lain. Keadaannya juga sangat buruk. Kedua matanya buta, dia berusaha hidup di jalanan. Setiap lewat aku juga memberinya makan, tapi tadi waktu datang aku tidak melihatnya. Biasanya aku selalu memberinya makan juga. Saat lewat sini kami kasih makan. Mereka semua bergantung pada kita, bro. Kalau bukan kita yang memberi makan mereka, siapa yang akan peduli? Siapa yang akan mengurus? Untungnya ada seorang abang di sini. Bahkan bukan hanya satu, ada 3 orang. Mereka juga sebisanya misalnya ngurusin mereka. Saya juga setiap hari lewat, saya berikan. Itu adalah perbuatan baik. Mereka menunggu saya lewat. Begitu mereka melihat saya dan mobilnya, semuanya mulai berlari menghampiri. Tapi cara mereka berlari itu benar-benar luar biasa. Sekarang mereka juga tidak menganggap saya sebagai pemilik lagi. Mereka datang hanya untuk ayam ini. Yang satu ini. Dia datang bukan karena merindukan saya. Makanlah, nak. Anak-anak, saya pergi dulu ya, Karabas. Saya sudah kasih kalian makan. Ada lagi yang kalian mau dari saya, nak? Tidak ada, nak. Baiklah, makan dulu ya. Jangan sekali-sekali. Jangan nakal ya. Ayo, pelan-pelan kita pergi ke peternakan, teman-teman. Karabash, aku pergi dulu. Singa kecilku, Masya Allah, kamu hebat sekali. Anak-anak, kanan bapak enggak? Sekarang, ayo kita lempar satu peti ayam buat jagoan-jagoan ini, teman-teman. Setelah itu kita lanjut, lalu buka sisa paket kita. Biar yang di depan pintu itu kenyang dulu. Baikku lapar ya, lari. Hoppala. Nah, selamat makan sayang-sayangku. Lihat, aku juga beli bunga seperti ini, teman-teman. Bunganya sangat indah. Tunggu dulu bayi-bayi, tunggu. Lihat bunga-bunga ini. Lihat betapa indahnya itu. Warnanya biru seperti itu. Ini biru, ini warna apa? Apa ya? Ungu. Merah muda, merah. Saya akan kasih tanda hati di komentar bagi yang tahu bunga apa ini. Bunga apa ini? Mari kita lihat siapa yang bisa menebak dengan benar. Ini juga bunga dalam pot. Saya beli 3 bunga ini. Saya akan menggabungkannya dalam satu pot besar. Lalu saya akan meletakkannya di dekat kontainer. Saya sangat suka bunganya. Sangat indah menurut saya. Anak-anak, kalian sudah lapar belum? Kaplan. Sekarang kakak aku ambil paket-paketnya dulu ya. Tunggu, kita ambil dulu paket-paket kita. Biar mereka makan dulu. Tyson Baba, kamu kelihatan lapar sekali ya, tapi ini belum waktunya makan, masih 3 jam lagi sebelum waktu makan mereka. Ayo kita lempar satu peti, biar yang di tengah-tengah kenyang dulu teman-teman. Sekarang aku sangat penasaran dengan kargo-kargoku, katanya masih ada 2 lagi yang belum datang. Besok 2 paket itu juga akan datang. Mereka mengirimnya secara bertahap, jadi kalau besok aku pergi lagi, itu akan jadi ketiga kalinya aku ke sana. Dan juga, ada paket dari semua perusahaan kargo. Kami mengunjungi semuanya satu persatu, ada 4 perusahaan, bayangkan saja. Karena semuanya datang secara acak. Sekarang ayo kita pergi ke dekat kontainer itu, ayo cepat-cepat juga. Sekarang pertama-tama mari kita lihat bunga-bunga ini dulu, Bang. Bungaku, tahu nggak? Jadi sangat indah, sangat bagus. Aku memang ingin bunga yang indah di sini. Yang ini juga aku lihat di pasar, aku sangat suka, langsung aku beli. Mari kita buka dengan hati-hati, jangan sampai bunganya rusak. Lihat deh ini, bukankah kelihatan sangat indah? Aku sangat suka bunga ini. Oh, ternyata tidak beraroma, tapi tidak apa-apa, tidak ada baunya. Padahal seluruh kebun penuh bunga. Tidak apa-apa, mari kita letakkan di sini juga. Yang ini nanti... Aku akan memindahkannya ke pot yang lebih besar. Ada pot persegi panjang kan? Aku akan menanam ketiganya di satu tempat. Bunganya nanti akan tumbuh berwarna-warni seperti ini. Merah, ungu, pink. Semuanya akan tercampur, Bang. Sungguh, aku sangat suka bunganya. Nanti aku akan rapikan dan bersihkan tempat ini. Sekarang masih berantakan. Bagus, aku sangat suka bunga-bunga kita. Cocok di sini. Sekarang mari kita lihat apa saja yang datang di paket kita, Bang. Mari kita buka satu persatu.
Aku penasaran nih. Aku pernah beli satu sarung tangan motor. Sarung tangan motor kita sudah datang. Gimana kalau aku lepas Isabel bareng Rocky? Tunggu sebentar. Ayo, nak. Hah? Kalian semua kepo banget ya. Kalian bener-bener penasaran. Sampai nggak tahan. XX large katanya. Kita lihat saja nanti muat atau nggak di tangan kita. Aduh, nggak muat nih. Sudah aku paksa juga, tapi XX large tetap terasa sempit buatku. Bagus. Kayaknya ini ada jelek deh. Aku nggak suka detail bagian dalamnya, terlalu tipis. Kalau jatuh pakai ini pasti robek. Atau mungkin karena aku sudah terbiasa dengan sarung tangan musim dingin ya. Rocky, rasanya kita sudah bertahun-tahun udah ketemu bro. Nah, aku tadi mau cerita soal kebiasaan Rocky yang satu ini. Jadi aku kurang suka sama sarung tangan ini. Mungkin karena ini buat musim panas. Soalnya aku biasanya pakai yang musim dingin. Yang itu tebal soalnya. Ini apa ya? Oh, ini krim khususku buat jenggot. Ini apa ya? Mari kita buka dan lihat. Hei, aku yang beli ini bukan iklan atau semacamnya ya. Pemilap dashboard, supaya dashboard mobilnya jadi mengkilap. Bahkan mau coba ini di motor juga. Ayo, semprotkan ke salah satu bagian motor, kita lihat hasilnya. Bagus gak? Bagian hitamnya motor itu di mana ya? Ada bagian karbon itu. Ayo kita semprotkan dulu begini. Iya. Kalau begini gak jelas juga, kenapa ini berbusa seperti ini? Sepertinya ini harus dibersihkan dengan kain. Tunggu sebentar. Di mana sarung tangan kita tadi? Mari kita coba bersihkan dengan ini. Hah? Ya. Sepertinya agak berhasil. Aku tidak mengerti. Shh, Isabel, jangan. Yang baik, Isabel juga sedang mencari kesempatan untuk menyerang Tony. Isabel ini bertengkar lagi dengan Tony pagi ini, teman-teman. Isabel, sini. Lewat. Lewat, Isabel, lewat. Dia memang selalu cari-cari kesempatan buat nyerang Tony. Aku nggak ngerti nih, nanti kita coba di mobil. Ini nanti kita coba di mobil. Ini apa? Ini kita lihat terakhir saja. Mari kita lihat ini apa. Banyak barang-barang kecil. Oh, benda ini untuk membersihkan bagian mobil. Bagian AC dan sebagainya. Untuk pembersihan yang lebih detail. Kita juga semalak beli ini, tapi kemungkinan besar setelah dipakai sekali untuk bersih-bersih, nanti akan disimpan di pojok. Sekarang, ini apa ya? Mari kita lihat ya. Iya. Benda ini saat aku naik motor, leherku kedinginan dari bawah helm. Supaya bisa kupakai di leherku. Penutup leher. Mari kita coba pakai ini dulu. Hah? Cocok nggak? Aku jadi kelihatan bagus nggak? Hah? Apa malah nggak cocok ya? Baiklah, kalau begitu aku lanjutkan videonya seperti ini. Ini apa ya? Ini apa ya? Hah? Ini juga kain lap mobil. Besar. Katanya kain ini bisa menyerap air, nanti kita coba. Nah, seperti ini kain lap mobil. Nanti saya juga akan lap motor dan lain-lain dengan ini. Katanya kain ini tidak menahan air, lebar, bagus juga. Kain seperti ini. Banyak barang-barang kecil yang tidak penting. Sekarang, aku penasaran tentang ini ya. Stang motor teman-teman, seperti yang aku bilang, stangnya akan datang. Mari kita buka ini, orangnya bilang ini barang aftermarket. Mari kita lihat, apakah ada banyak perbedaan dengan yang original? Ini apa kok seperti stang sepeda teman-teman? Tunggu sebentar. Apakah ini garpu aftermarket juga? Orang itu bilang ini barang aftermarket, tapi kalau yang asli saja cepat bengkok, yang ini pasti lebih cepat bengkok. Sungguh ini barang yang sangat murahan. Sungguh, saya sama sekali tidak suka dengan lasannya. Semoga saja tidak bengkok lagi. Ini akan saya pasang, kita lihat saja, tapi memang benar-benar barang murahan. Aduh, benar-benar bikin repot saja nih. Demi Tuhan, benar-benar deh. Sekarang yang paling aku penasaran itu, bro. Ini pakaian pengendara motor. Aku belum pernah memakainya sebelumnya. Aku dulu nggak punya minat sama motor, maksudnya aku baru-baru ini mulai. Aku sangat penasaran ini bakal seperti apa.
Ini kayak baju zirah. Memakai ini akan memakan waktu agak lama. Tunggu, biar aku coba pakai dulu. Teman-teman, sekarang aku sudah berpakaian, beginilah penampilanku. Hanya saja celana di bawahnya tidak cocok dengan sepatu bot, tidak apa-apa. Aku cuma penasaran apakah akan cocok atau tidak. Sekarang, ayo kita coba naik motor juga. Mari kita coba di atas motor. Apa ini kelihatan cocok buat kita? Bagaimana tampilannya di atas motor? Aku juga sudah membeli satu helm cross. Itu juga sudah kita beli, soalnya orangnya tidak punya stok. Pengembalian atau semacamnya, kita sedang menunggu itu. Nanti saya akan cari helm baru yang lain. Sekarang biar motornya pulih dulu. Bismillah. Motor kita juga, Masya Allah, beratnya 500 kilo. Tunggu sebentar, ayo kita turunkan ini ke bawah. Turun Asie. Bagaimana menurut kalian, outfit ini cocok nggak? Baju yang kupakai ini terasa sempit. Apakah semua orang juga merasakannya seperti ini atau hanya aku saja? Aku tidak mengerti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, bagus nggak pas di motor? Ayo keluar kakek. Cocok nggak? Cepat lari kakek. Ayah, bajingan itu akan menggigitku lagi. Anjing-anjing itu jadi gila. Tidak, Dedek. Tidak, bro, berhenti. Tidak. Tunggu. Tidak, Dede. Tunggu, nak. Tidak. Si gila. Ini mencoba menggigitku lagi. Berhenti. Hei. Awas ya, bakal kupukul kepalamu. Aku bakal memukul kepalamu itu. Berhenti dulu, Rocky. Dasar Dede tidak tahu malu ya. Dia gigit kita di mana? Ya sudahlah, bagus juga, pelan-pelan saja. Kita mulai jadi anak motocross. Hari ini aku kepikiran bikin vlog harian buat kalian. Sekarang aku akan menyelesaikan sisa pekerjaanku, teman-teman. Aku akan memberi makan anjing-anjing, membersihkan kandang lagi, dan melepas yang perlu aku lepas. Ayo, aku saran menyayangi kalian. Jangan lupa untuk menyukai video dan berlangganan. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa. Tetap sehat, teman-temanku.